그러니까. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang mendapati uangnya kurang saat hendak membayar belanjaannya. Lalu saat perjalanan pulangnya, dia terkena cipratan air oleh mobil yang melintas. Diperkenalkan wanita ini bernama Nina. Sesampainya di rumah, suaminya yang bernama Sasa tiba-tiba marah-marah gak jelas padanya. Nina yang tak tahu apa-apa hanya bisa menangis. Dengan segera Sasa pun meminta maaf dan mereka pun berlanjut ngewos bersama. Cerita berpindah pada keluarga kaya yang sedang makan bersama. Pria ini adalah Bosban. Tanpa sengaja baju istrinya terkena noda saus. Lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Kemudian Bosban pun meminta maaf atas noda saus di baju istrinya. Dan lalu meminta istrinya untuk menemaninya menemui seorang klien. Cerita berpindah pada suasana di kelas Mandarin, di mana dosen yang mengajar adalah Sasa. Dan Nina merupakan salah satu dari muridnya. Dia bernama Larissa, salah satu teman kampusnya. Saat kelas berakhir, Sasa meminta Nina menjadi penerjemah untuk Bosban yang telah memberinya pinjaman uang. Keesokan harinya Nina mendatangi ban itu dan akan menjadi penerjemah pengganti di sana. Awalnya Bosban tidak menyetujui Nina sebagai penerjemahnya. Namun karena klien dari Cina sudah datang, mau tak mau harus menerima Nina. Walaupun terbilang cepat, kini Nina dan bosnya sudah mulai akrab. Mereka bermain judi roulette bersama, lalu mereka melanjutkan dengan bermain bowling bersama. Sepertinya ada cinlok di antara mereka berdua. Hingga saat malam harinya, Nina dan Bosban melakukan makan malam bersama. Di sana Nina terlihat sangat bahagia atas perlakuan istimewa bosnya itu. Namun tak lama, Bosban itu mengajak Nina ke atas ranjang untuk melakukan ngewos. Jelas Nina pun tersinggung mendengarnya, dan lalu pergi begitu saja. Dikonfirmasi, ternyata si Bosban telah menyukai Nina dan akan melakukan segala cara untuk dapat ngewos bersama Nina. Keesokan harinya, Nina pergi makan bersama Larissa. Kemudian Nina curhat mengenai kehidupannya yang sudah sangat membuatnya lelah. Tak lama, ada sebuah perahu melintas. Di sana terlihat Sasa yang sedang menjadi tour guide bagi para turis Cina. Cerita berlanjut. Bosban yang kepalang jatuh hati pada Nina tidak dapat menghilangkan Nina dari isi pikirannya. Sampai menonton video kebersamaannya bersama Nina. Cerita berganti. Nina mendapatkan surat dari bank perihal pinjamannya. Di sana Sasa malah menyalahkan Nina atas hal tersebut. Namun Nina tetap sabar menghadapinya. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Nina sedang belajar di perpustakaan. Tak lama melihat foto Bosban yang dipajang tepat di atasnya. Dari sanalah Nina berpikir bahwa mengencani Bosban merupakan jalan keluar baginya. Kemudian dengan segera Nina menelpon Bosban. Saat itu Bosban sedang bersama anak istrinya. Namun cerdas bagaikan tikus, Bosban akhirnya dapat merencanakan sebuah kencan bersama Nina pujaan hatinya. Bosban itu mengetahui alasan Nina mengajaknya kencan, alih-alih agar meringankan tagihan banknya. Lalu Bosban itu pun menghubungi bawahannya untuk menghilangkan 3 bulan tagihan suaminya Nina. Mereka pun lalu pergi untuk makan di sebuah restoran mewah. Bosban yang merasa kurang nyaman melihat tingkah Nina yang seperti terpaksa makan malam bersamanya. Kemudian mempertegas bahwa apapun yang dilakukan Nina tidak akan meringankan lagi pada pinjaman suaminya. Nina hanya bisa terdiam tanpa kata, hingga Bosban pun berdiri. Pada akhirnya yang punya uang yang berkuasa. Mereka berdua pun melakukan ngewos. Mereka berdua semakin menyadari bahwa ada kenikmatan tiada tara pada bagian ngewosnya. Namun entah kenapa, merasa bersalah atau apalah itu, Nina pun pergi sambil menangis. Setibanya di rumah, diperlihatkan Sasa sangat senang karena 3 bulan pinjamannya berkurang secara tiba-tiba. Berbeda dengan Nina yang sedang perang batin.
karena di belakang suaminya telah mempersembahkan mekinya yang renyah pada bos bank itu. Sasa yang melihat istrinya terbaring kelelahan kemudian berupaya memijitnya. Di waktu yang sama, bos ban yang baru pulang ke rumahnya pun disambut dengan tidak ramah oleh istrinya. Istrinya mencium aroma perselingkuhan pada suaminya. Tak lama sang istri pun naik pitam dengan melempar buku yang sedang dia baca. Scene berganti. Diperlihatkan Nina yang sedang berjalan dengan Larissa. Di sini Larissa merasa Nina sedikit lelah dan sempat mengira jika Nina sedang hamil. Tak lama Nina mendapat telepon bahwa bos bank mengajaknya bertemu mesra pada sebuah hotel. Merasa dilecehkan, Nina pun marah dan menolak ajakannya bos bank. Scene berlanjut, diperlihatkan Nina sedang belajar di rumahnya. Tak lama, Larissa mengajaknya pergi lewat panggilan telepon. Awalnya Nina menolak, namun Sasa menyuruh Nina untuk pergi dengan Larissa. Nina pun akhirnya terpaksa pergi, namun di tengah perjalanan, Nina malah berganti tujuan menuju tempat si bos bank. Terlihat bos bank sangat bahagia dengan pertemuan tiba-tibanya. Lagi-lagi dan lagi mereka pun lalu melakukan ngewos. Setelah itu bos bank pun mengatur jadwal untuk selalu ngewos di hari Selasa. Nina yang pura-pura tidak merasa nikmat pun tidak mengiyakan hal tersebut dan langsung meninggalkan bos bank itu pergi. 1 minggu kemudian, diperlihatkan bos bank dalam perjalanan menuju jadwal ngewosnya, namun terpaksa harus memutar balik karena mendapat kabar bahwa anaknya sedang sakit. Sedangkan Nina harus kecewa berat karena sang pujaan ngewosnya bos bank tak kunjung datang ke hotel. Sejak hari itu, Nina merasakan galau oleh pasangan ngewosnya, hingga pada hari ulang tahunnya pun hanya dirayakannya dengan makan bersama. Namun saat HP-nya berbunyi, Nina meresponnya dengan tidak biasa. Sontak Sasa pun merasa ada yang aneh dengan tingkah Nina. Diperlihatkan Nina yang jaim pun hanya mengawasi bos bank dari kejauhan. Sasa yang merasa ada yang aneh dengan Nina, kemudian membawanya ke dokter. Dokter menjelaskan bahwa Nina tak mengalami penyakit di tubuhnya, melainkan pada moodnya. Sehingga suaminya harus memberikan perhatian lebih kepada Nina. Sepulangnya dari dokter, Sasa menjadi lebih perhatian terhadap Nina, memberikan obat dan menemaninya. Hingga tiba saat dimana Sasa mulai sangat pengen ngewos. Namun Nina menolaknya. Sasa terus memintanya dengan lemah lembut. Kemudian sambil menangis, Nina mendorong Sasa dan mengakui bahwa selama ini dirinya telah ngewos dengan pria lain. Sontak Sasa yang mendengarnya pun marah besar hingga menyiram wajah Nina dengan air dan bahkan mengusir Nina. Nina pun pergi dari kediamannya, lalu menghubungi bos bank alias pasangan ngewosnya untuk segera menemuinya. Si bos bank pun langsung membelikan sebuah apartemen untuk Nina tinggali. Keesokan harinya, diperlihatkan Nina mengajak Larissa untuk minum bersama di apartemennya. Berbeda dengan Sasa yang sedang abok meratapi nasibnya. Cerita berlanjut saat bos bank sedang makan bersama keluarganya. Lewat panggilan telepon, Nina mengajaknya untuk datang ke apartemennya. Istri dari bos bank sepertinya sudah mengetahui bahwa suaminya telah mempunyai partner ngewos yang lain di luar sana. Sesampainya di apartemen, bos bank pun melobeh Nina dengan berkata bahwa Nina adalah bagian penting pada hidupnya. Di sana Nina mengajak bos bank untuk menonton pertunjukan opera saat minggu depan. Namun saat itu bos bank pun tidak memastikan kedatangannya, gagal dengan pertunjukan opera. Kemudian pada hari berikutnya, Nina mendatangi bos bank dan mengajaknya untuk pergi menonton film. Namun lagi-lagi bos bank menolaknya dengan alasan masih sibuk dengan pekerjaannya. Scene berganti, diperlihatkan sepulangnya kuliah. Sasa yang masih sakit hati kemudian menghampirinya dan mengancam akan membunuhnya. Kemudian Nina berusaha menelepon bos bank, namun istrinya lah yang mengangkat teleponnya. Hingga pada malam harinya Sasa mendatangi apartemen Nina dan lagi-lagi mengancam akan membunuhnya. Nina yang ketakutan pun dengan segera menelepon bos bank dan dengan segera bos bank pun langsung mendatangi Nina. Dengan alasan keamanan, Nina pun akhirnya ditempatkan kerja dengan bos bank di kantornya. Cerita berlanjut, di rumahnya, bos bank telah ditunggu istrinya dengan sebotol minuman abok di tangannya. Di sana bos bank mengakui semua perselingkuhannya pada sang istri. Dari sanalah mereka sepakat tentang perceraian yang baik-baik. Saat Sasa sedang berjalan ke kampus, ia dihajar oleh beberapa orang suruhannya bos bank. Lalu diperlihatkan Larissa telah tinggal bersama dengan Sasa.
Walaupun hanya sebagai pelampiasan birahi, tapi Larissa tetap menyukai Sasa. Tak terima dipukuli, Sasa kemudian berniat membunuh bos bank itu. Namun di sana Nina dapat meredamkan amarah Sasa dengan baik. Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan Nina sudah memiliki anak dengan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nina bersama bos bank menuju ke sebuah pertemuan bisnis. Namun di sini Nina kembali bertemu Sasa yang merupakan salah satu relasi. Di sini Sasa kembali melobah Nina dengan meminta bonus nge-wash, namun Nina pura-pura menghiraukannya. Diperlihatkan bos bank itu pergi menemui anak dan mantan istri. Merasa cemburu, bos bank menemui mantan istri dan anaknya. Di sini Nina malah nge-wash dengan Sasa mantan suaminya. Sasa mencoba meyakinkan bahwa mereka bisa kembali bersama, namun Nina telah yakin dengan jalan yang ditempuhnya. Nina beranggapan bahwa semua ini terjadi juga karena Sasa yang selalu menyalahkannya. Dan kini Nina telah menjadi wanita yang tegar dan bertanggung jawab penuh atas kenikmatan pada tubuhnya. Nina pun pergi meninggalkan Sasa. Walaupun begitu, Sasa adalah cinta pertamanya sekaligus orang pertama yang merampas keperawanannya. Makanya di sini Nina hampir menangis. Dan lalu Nina pun pergi dengan mobilnya.